Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu para pencari keadilan. Kali ini kita ingin membahas tentang 7 pertanyaan yang sering muncul dari korban tindak pidana. Adapun 7 pertanyaan ini kami ambil dari berbagai macam pertanyaan yang masuk, tapi kita persingkat menjadi 7 saja, karena memang 7 poin ini yang sering ditanya oleh semua korban tindak pidana. Yang pertama, bagaimana proses lapor di kepolisian? Jadi lapor di kepolisian itu Bapak Ibu bisa milih, mau lapornya di Polsek, mau lapornya di Polres, mau di Mabes Polri, atau di Bareskrim Polri misalkan. Ini semua punya jenjang tingkatan dengan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Kalau di Polsek atau di sektor itu biasanya dengan tindak pidana ringan saja. Kalau misalkan di Polres, itu ada beberapa keahlian yang diperlukan, misalkan kayak perempuan dan anak, ITE, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya di kepolisian, sampai di kepolisian, itu Bapak Ibu datang ke SPKT untuk membuat sebuah laporan atau tanda bukti lapor. Nanti terbit TBL, terbit laporan polisi. Ada 2 jenis yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah laporan, yang kedua adalah aduan. Ini sesuai dengan Perkapolri, Peraturan Kapolri 6/2019. Lalu nanti Bapak Ibu memberikan keterangan. Keterangan apa sih yang harus diberikan? Yaitu terkait dengan kronologi, terkait dengan lokus, tempus, dan berbagai macam serangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh terduga pelaku atau terlapor. Jadi ketika sampai SPKT harus sampaikan dengan detail ya. Lokus, tempusnya, tempat dan waktu tindak pidananya, lalu bagaimana si terlapor atau terduga pelaku ini menjalankan aksinya seperti apa, itu diceritakan. Serta yang jangan lupa adalah membawa 2 permulaan bukti atau alat bukti yang cukup. Contoh misalkan ada bukti chatnya, contoh misalkan ada bukti kekerasan yang bisa ditunjukkan kepada pihak kepolisian apabila kekerasan. Contoh misalkan tanda bukti kendaraan atau kepemilikan sebuah benda ya, jika memang terkait dengan kebendaan dan lain sebagainya. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kapan pelaku bisa ditangkap? Oke, ini pertanyaan banyak banget ditanyakan ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, di kepolisian itu ada 2 tahapan, penyelidikan dan penyidikan. Sesuai dengan Perkapolri, pasal 6, pasal 7, dijelaskan bahwa penyelidik punya kewenangan untuk apa? Untuk melakukan observasi, untuk misalkan dia melakukan pengintaian dan lain sebagainya. Jadi agenda penyelidikan ini biarkan penyelidik yang sudah ditunjuk itu menjalankan tugasnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tadi di pasal 6, di pasal 7 yang harus kita sama-sama ketahui. Jadi penyelidikan dan penyidikan itu 2 hal yang berbeda. Lalu pada saat proses penyelidikan di awal itu akan ada gelar perkara tahap 1. Gelar perkara tahap 1 itu membahas tentang apa sih? Gelar perkara tahap 1 itu membahas tentang siapa terlapornya, barang bukti apa yang digunakan, pasal apa yang digunakan, dan apa yang akan dilakukan. Contoh misalkan akan dilakukan visum et repertum, maka akan segera diagendakan. Lalu jika memang rangkaian penyelidikan ini sudah dilakukan, maka akan dilakukan penyidikan. Dengan apa? Dengan dibuatkannya SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan. Ketika SPDP ini sudah dibuat, maka akan ada pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri untuk menunjuk siapa nih cikal bakal jaksa yang akan bertugas. Nah, terkait dengan hak si pelapor, apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu bisa meminta SP2HP, surat permintaan perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan ke kepolisian. Nanti kepolisian akan kirimi surat SP2HP tersebut dengan membicarakan apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan seperti apa. Lalu di proses penyidikan ini akan menggali lebih dalam lagi, misalkan dibutuhkan keterangan-keterangan tambahan, dibutuhkan tambahan bukti, dibutuhkan penggalian yang lebih lagi misalkan. Nah, penyidikan ini endingnya apa? Yaitu P21. P21 ada 2 tahap. Tahap yang pertama adalah penyelidikan,
Tahap pertama adalah penyerahan berkas, tahap yang kedua adalah penyerahan tersangka. Jadi pada saat gelar perkara sebelum naik P21 akan ada dua penetapannya, yaitu berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan dan tersangkanya juga dilimpahkan ke kejaksaan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang ketiga, apakah saya bisa dilaporkan balik jika apakah saya bisa dilaporkan balik oleh terlapor? Jadi poinnya gini, di Indonesia mengenal adanya laporan ya, ada laporan balik itu juga ada. Tapi harus tahu bahwa laporan balik itu adalah serangkaian tindak pidana pasca dilakukannya laporan polisi. Jadi contoh, Bapak Ibu setelah laporan, tanda bukti lapor atau laporan polisinya difoto. Habis difoto disebarkan ke sosial media dengan di-tag orangnya, misalkan dengan penyebutan dia pelaku, dengan penyebutan dia orang yang bersalah. Maka tindakan hal ini si terlapor bisa lapor balik atas dugaan pencemaran nama baik, atas dugaan fitnah berbasis elektronik misalkan. Oke, jadi ketika sudah laporan, biarkan proses laporan polisi ini atau laporan pidana ini diproses sama penegak hukumnya atau aparat penegak hukumnya. Jangan sampai malah kita laporkan seseorang, kita melakukan sebuah tindak pidana baru ya. Yang ini kerap kali ketika sudah didampingi sama kuasa hukum, didampingi sama pemerintah daerah, didampingi sama ahli, dia merasa bahwa oke, berarti saya udah bisa bebas, tidak, dia bisa diputus bersalah. Belum tentu. Kenapa? Karena ada asas praduga tidak bersalah dan pembuktian itu sampai nanti level di pengadilan, dilakukan pemeriksaan dan putusan, itulah tugas pengadilan. Jadi jangan sampai keliru ya, baru laporan polisi sudah cywar kemana-mana, ngetek judgment kepada si pelaku terkait dengan dia sebagai bukan terduga pelaku lagi tapi sebagai pelaku, dia belum terpidana, dicap sebagai terpidana. Ini tidak boleh dilakukan oleh Bapak Ibu para pencari keadilan. Kita masuk ke pertanyaan keempat, bagaimana jika laporan saya tidak diproses? Oke, tadi sebenarnya kita sudah bahas ya di pembahasan sebelumnya. Kalau laporan tidak diproses itu, usahanya adalah sampaikan dulu permintaan perkembangan tadi melalui SP2HP. Terus kalau misal tidak ada tanggapan ya visitasi. Kenapa laporan saya tidak ditindaklanjuti? Dimintai keterangannya. Lalu kalau memang tidak ada itikat baik, negara ini telah melindungi. Jika semua penegak hukum atau aparat penegak hukum tidak menindaklanjuti, apalagi nanti ya per Januari 2026 ketika memang KUHP yang baru atau KUHP yang baru berlaku, itu kita lebih punya hak untuk misalkan secara langsung ya diatur oleh negara. Kalau misalkan laporan tidak ditindaklanjuti, maka ada step ini, step ini, step ini, dan step ini. Nah saat ini jika memang tidak ada tindak lanjut dari penyidik yang bertugas, maka bisa laporkan penyidik tersebut atau tim ya ke Propam Polri. Mereka lah yang melakukan nanti pengawasan, evaluasi terkait dengan apa yang telah dikerjakan dalam perkara yang sedang ditangani ya. Kita masuk ke pertanyaan yang kelima, apakah setiap kasus harus diviralkan dulu baru berjalan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita nggak boleh underestimate terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Bayangkan bahwa banyak sekali aparat penegak hukum yang sudah dididik, dilatih, dan lain sebagainya. Banyak juga, bahkan menurut saya masih banyak aparat penegak hukum yang benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang tidak berjalan dengan baik, itu hanya oknum saja. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengunderestimate apakah harus diviralin dulu. Viralin itu sebenarnya adalah konsekuensi saja atas perkembangan zaman. Adanya perkembangan zaman, perbedaan sekarang distribusi elektronik yang begitu pesat, ya tinggal Bapak Ibu yang melakukan mitigasi tersendiri. Apakah diviralkannya menjadi sebuah solusi atau tidak? Ya walaupun kerap kali secara faktual dalam beberapa kasus di belakangan ya dengan cara diviralin itu kasus berjalan dengan baik. Tapi saya juga banyak menemukan atau menangani kasus-kasus yang tidak perlu diviralkan juga berjalan dengan baik. Maka bagaimana kita bisa berdiskusi, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan aparat penegak hukum secara ilmiah. Jangan hanya sekedar atau mencari lawyer yang hanya mengandalkan negosiasi-negosiasi tanpa dasar.
ini tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan. Cari pengacara yang benar-benar tahu betul A sampai Z dasar ilmiahnya dan strategi terbaiknya seperti apa. Yang jelas dengan mempertimbangkan alat bukti dan kronologi yang disampaikan dalam kasus ini. Jangan sampai klien belum menyampaikan semua kronologinya, tapi oh ini gampang, ini bisa, ini itu tidak diperkenankan. Karena apa? Kita punya kewenangan advokat untuk benar-benar menganalisis kasus ini, mengaudit dan lain sebagainya. Kita masuk ke pertanyaan yang ke-6. Apakah ada perlindungan khusus jika saya diancam setelah laporan? Yes, ada lembaga khusus, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ketika memang korban mendapatkan ancaman tambahan, misalkan melalui ancaman lisan, tertulis, maupun secara langsung, bisa melakukan permohonan perlindungan ke LPSK. Di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kerap kali juga kami melapor ke sana, dan alhamdulillah setiap laporan kami diterima dari assessment approval ya. Artinya mereka benar-benar memberikan perlindungan kepada klien-klien kami. Tapi dasarnya apa atau tipsnya apa? Tipsnya adalah sama seperti laporan polisi tadi, Bapak Ibu harus membawa bukti yang bisa meyakinkan. Bagaimana bukti yang meyakinkan? Ya harus dikaitkan dengan pasal 184 KUHP. Jangan sampai memberikan keterangan saja tanpa ada yang bisa dibuktikan. Ini akan memperlama proses karena tadi aparat penegak hukum ataupun lembaga-lembaga terkait mereka punya kewenangan untuk menganalisis. Lalu berikutnya terkait dengan perlindungan khusus ini juga nanti outputnya LPSK itu bisa memberikan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum secara teknis. Contoh perlindungan keamanan pribadi, contoh ganti rugi ya atau restitusi, itu bisa dilakukan permohonannya oleh LPSK, dan memang lembaga LPSK lah yang berwenang untuk menilai, untuk mengajukan ke kejaksaan atau ke pengadilan terkait dengan fakta persidangan yang dibutuhkan, misalkan ganti kerugian kepada korban tindak pidana ya. Lalu kita masuk ke dalam pertanyaan yang ke-7. Bagaimana agar terlapor dihukum maksimal? Wow, ini pertanyaan yang semuanya pasti ya, korban tindak pidana akan menanyakan ini. Bagaimana agar bisa maksimal? Jawabannya adalah Bapak Ibu harus benar-benar ikuti prosesnya dengan baik, dengan cermat dan tepat. Jangan sampai ada vakum atau kekosongan hukum yang terjadi sehingga si terlapor ini bertemu dengan oknum, dan oknum ini bisa mempermainkan hukum atas laporan yang Bapak Ibu buat atau aduan yang Bapak Ibu buat. Jadi teknisnya adalah tips yang dari saya yang pertama dari pertanyaan ini adalah lakukan semua koordinasi setiap langkah di penyidikan, di kejaksaan sampai pemeriksaan dan putusan di pengadilan secara tertulis terkait hak dasar diperlukannya informasi kepada korban. Karena kita tahu ada undang-undang keterbukaan informasi publik, kita punya kewenangan, negara mengatur kita punya hak, kita punya hak untuk mendapatkan informasi terkait dengan apa yang diatur kepada kita. Nah, terkait kita sebagai korban, maka konstitusi sampai kepada undang-undang atau peraturan perundang-undangan secara teknis telah mengatur demikian. Jadi tertulis itu yang paling baik dengan memperhatikan bahwa bentuk negara kita ini Eropa kontinental. Jadi benar-benar ingin mengedepankan aspek tertulis dalam penanganan hukum. Lalu berikutnya juga harus benar-benar memberikan keterangan yang lugas dan tegas secara komprehensif atau secara menyeluruh. Kenapa? Karena aparat penegak hukum atau penegak hukum itu bukan robot. Mereka juga manusia yang membutuhkan penjelasan yang rinci, penjelasan yang jelas, penjelasan yang to the point. Jangan kemana-mana, jangan mengaitkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dalam sebuah tindak pidana. Ini tidak diperbolehkan. Jadi harus smart, harus benar-benar cermat ketika kita memang mau memberikan sebuah keterangan. Lalu yang terakhir adalah harus mengawal setiap keterangan yang kita berikan sampai ke dalam ruang persidangan atau tahapan pengadilan. Kenapa? Karena pengadilan pidana di Indonesia hakimnya bersifat aktif. Dia akan menggali, dia akan menyuruh panggil si ini, gali si ini dan itu. Beda dengan perdata. Perdata hakimnya pasif. Maka dalam KUA Perdata jelas bahwa penggugatlah yang dibebankan untuk membuktikan apa yang dia gugat kepada pengadilan. Tapi kalau pidana
pidana ini berkaitan dengan hak warga negara yang dimana negara melindungi secara aktif. Maka semua prosedur peralihan hak atau akses keadilan pidana itu negara memfasilitasi secara aktif. Dari penyelidikan akan menggali, mengobservasi dan lain sebagainya. Penyidikan, dakwaan, tuntutan, pemeriksaan sehingga putusan oleh majelis hakim yang bertugas. Jadi itu 7 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh korban tindak pidana buat Bapak Ibu yang sedang mencari keadilan, sedang menempuh akses keadilan. Bukan soal cepat-cepatan dalam hukum di Indonesia, tapi bagaimana langkah yang tepat. Dan ingat bahwa jika memang didampingi dan perlu didampingi sama ahli seperti pengacara, advokat dan lain sebagainya, cari tahu orang tersebut atau advokat tersebut, bagaimana pengalamannya, bagaimana apakah dia bisa merepresentatifkan Bapak Ibu dalam mengakses keadilan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.